Salah satu potensi besar yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro adalah banyaknya masyarakat yang mempunyai ternak sapi. Adanya potensi sapi yang melimpah ini akan diikuti dengan potensi kotoran sapi yang melimpah. Seekor sapi dapat menghasilkan kotoran antara 8-10 kg per harinya. Oleh karenanya, salah satu upaya pemanfaatan kotoran sapi adalah penggunaannya sebagai media budidaya cacing tanah. Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Dusun Ngantru, Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, hingga masyarakat mampu menjalankan budidaya cacing tanah dan mampu menghasilkan produk turunan dari cacing tanah itu sendiri. Dusun Ngantru merupakan suatu dukuhan kecil yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 3.000 jiwa. Salah satu faktor penghambat menuju dusun ini adalah akses jalan yang tidak dapat dilalui dengan mudah karena harus melewati bebatuan dan tanah liat. Adapun mata pencarian sebagian besar penduduk dusun ini, mereka bekerja sebagai petani ternak yang merupakan pekerjaan turun-menurun dari orang tua. Kegiatan pelatihan dan pendampingan budidaya cacing tanah menggunakan media kotoran sapi hingga menghasilkan produk turunan di Dusun Ngantru, Desa Sekaran dilaksanakan secara bertahap. Yang diawali dengan kegiatan FGD, dilanjut pembangunan rumah produksi cacing, kemudian pelatihan dan pendampingan pengembangan budidaya cacing tanah, hingga pembuatan produk pertanian dan produk kesehatan serta pemasaran. Rumah produksi cacing atau yang disingkat dengan ramping dibangun di atas lahan desa dengan luas bangunan kurang lebih 55 meter persegi. Kegiatan ini dimulai dengan perizinan dan pembebasan lahan dan berlanjut pada proses pembangunan hingga selesai. Rumah produksi cacing terbagi menjadi beberapa ruangan, di antaranya ruang budidaya dan ruang produksi yang terintegrasi dengan ruang display produk. Pada akhirnya, tepat pada Selasa 28 Mei 2019, rumah produksi cacing diresmikan oleh Wakil Bupati Bojonegoro dan Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur. Budidaya cacing tanah dengan menggunakan media kotoran ternak sapi dilakukan dengan beberapa proses, antara lain pembuatan kandang, pembuatan wadah pemeliharaan, pembuatan media, persiapan bibit, penebaran, dan pemeliharaan. Setelah kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan, maka dapat dilakukan kegiatan panen, pasca panen, dan pada akhirnya dapat dipasarkan. Kandang pelindung cacing tanah dalam kegiatan ini terintegrasi dengan rumah produksi cacing yang berada di sekitar lokasi peternakan sapi. Di samping itu, kandang dilengkapi dengan fasilitas drainase dan listrik yang memadai. Wadah pemeliharaan merupakan tempat untuk menampung media dan cacing tanah. Pada dasarnya, wadah pemeliharaan cacing tanah dapat dibuat dari berbagai bahan, termasuk blok dari kayu bekas, keranjang buah, keranjang ikan, terpal, beton, batu bata, maupun yang lainnya. Media hidup cacing tanah pada kegiatan ini menggunakan kotoran ternak sapi yang terlebih dahulu dihilangkan kadar gasnya dan diberi sedikit tambahan bakteri pengurai. Bibit cacing tanah dipilih dari cacing yang berumur 1,5 hingga 2 bulan. Pada usia ini, cacing tanah siap untuk bereproduksi. Penebaran bibit cacing tanah dilakukan dengan meletakkan bibit cacing tanah di atas media, dan selanjutnya dilakukan pengamatan. Jika cacing tanah masuk ke dalam media, berarti media sudah cocok. Tetapi jika cacing tanah keluar, berarti media tidak cocok dan harus dilakukan perbaikan pada media.
Pemeliharaan cacing tanah meliputi perawatan media, termasuk pengaturan kelembapan menggunakan air, pemberian pakan, pengendalian hama, dan penggantian media. Cacing tanah yang sudah dapat dipanen adalah cacing yang sudah berusia 2-3 bulan. Setelah panen pertama dari masa pembibitan, selanjutnya panen cacing tanah dapat dilakukan setiap 1 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Setelah panen, sebaiknya cacing tanah dan telur cacing atau kokon dipisahkan pada media yang baru. Cacing dewasa akan berkembang biak kembali, sementara telur akan menetas dalam waktu 2-3 minggu. Pupuk vermikompos atau yang dikenal dengan kascing merupakan pupuk alami dari hasil fermentasi cacing tanah. Pupuk ini mampu memperbaiki struktur tanah, menambah kandungan humus, dan menambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kascing dapat diambil dari media budidaya cacing tanah dengan cara menapisnya pada media budidaya cacing tersebut, mulai dari permukaan atas hingga bagian butiran kecil kotoran cacing yang sudah tidak ada. Kegiatan pengambilan kascing ini dapat dilakukan setiap 1 hingga 2 minggu sekali. Kascing yang basah dapat dikeringkan dengan cara yang dijemur. Selanjutnya, kascing dapat dikemas sesuai dengan kebutuhan. Cacing tanah memiliki kandungan gizi yang tinggi, terutama pada proteinnya. Protein yang tinggi terdiri dari 9 asam amino esensial dan 4 asam amino non-esensial, sehingga cacing tanah berguna bagi kesehatan manusia. Adapun kegiatan produksi produk herbal cacing tanah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Cacing tanah yang sudah diambil dari media, kemudian dicuci bersih berulang kali hingga kotoran dalam tubuh cacing tampak hilang. Selanjutnya, cacing dimasukkan ke dalam oven dengan suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius agar kandungan gizi dalam cacing tidak hilang. Selanjutnya, cacing yang sudah kering dihaluskan hingga menjadi serbuk dan disimpan di dalam botol atau dimasukkan ke dalam kapsul terlebih dahulu.
pemasaran produk hasil budidaya cacing tanah menerapkan pemasaran dalam berbagai bentuk, di antaranya pemasaran melalui pengepul, pemasaran langsung kepada para peternak unggas, peternak ikan, pemilik kolam pancing, penggiat pancing, bahkan peminat budidaya cacing tanah. Adapun pemasaran melalui e-marketing dapat diakses pada website bojonegoro.rumahproduksicacing.com. Di samping itu, juga dilakukan pemasaran melalui event pada beberapa pameran di Jawa Timur dan melalui media massa baik online maupun offline.